Dia mengatakan, "Kenapa kamu terlalu banyak menyelidiki alam sedangkan dirimu sendiri tidak kamu selidiki?" Siapakah saya? Apa yang harus saya ketahui? Apa yang harus saya kerjakan? Apa pengharapan saya? Itu adalah 4 pertanyaan dari Immanuel Kant yang perlu dijawab setiap orang. 4 pertanyaan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan pengenalan diri. Para filosof menganjurkan pentingnya mengenal diri. Salah satu filosof yang menekankan pentingnya pengenalan diri adalah Socrates. Dia mengatakan, "Kenalilah dirimu." Waktu Socrates hidup, dia mengkritik para filosof alam. Dia mengatakan, "Kenapa kamu terlalu banyak menyelidiki alam sedangkan dirimu sendiri tidak kamu selidiki?" Para filosof alam seperti Thales mengatakan bahwa segala sesuatu berasal daripada air. Anaximenes mengatakan segala sesuatu berasal daripada uap air. Itulah beberapa pandangan daripada filosof alam. Confucius, filosof dari Tiongkok, juga menekankan pentingnya pengenalan diri. Dia juga menekankan pentingnya menjaga relasi terhadap sesama. Tetapi pertanyaan tentang siapakah manusia tidak begitu jelas dijawab oleh para filosof, baik dari barat maupun dari timur. Socrates memang mengatakan di dalam diri manusia itu ada hati nurani, dan hati nurani menurut Socrates merupakan suara Tuhan. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya tidak jelas siapakah manusia. Plato mencoba menggambarkan siapa manusia. Menurut Plato, manusia itu adalah pertemuan antara yang baik dan yang jahat. Bagi Plato, jiwa manusia itu adalah yang baik, sedangkan tubuh merupakan materi yang bersifat jahat. Selama jiwa dikurung oleh materi atau tubuh, selama itu juga terjadi konflik di dalam diri manusia. Dan selama itu juga kebahagiaan tidak akan pernah dimiliki oleh manusia. Begitu pandangan Plato. Confucius mengatakan bahwa langit menurunkan bumi, tetapi Confucius tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang siapakah manusia. Sekalipun para filosof memiliki pandangan tentang siapakah manusia dan siapakah Allah atau Tuhan, tetapi para filosof tidak mempunyai ajaran yang begitu jelas tentang siapakah manusia dan siapakah Tuhan. Semenjak Immanuel Kant menerbitkan karya-karyanya, di barat perubahan daripada arah daripada filsafat itu terjadi. Yang tadinya fokus daripada filsafat adalah tentang diri, setelah era Immanuel Kant, arah dari filsafat menjadi alam. Dengan kata lain, para filosof di barat banyak fokus terhadap alam, artinya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan hal-hal yang bersifat supranatural ditinggalkan oleh para filosof karena pada zaman itu atau di barat pada saat itu banyak pertikaian terjadi di kalangan elit agama, sehingga hal-hal yang bersifat supranatural menjadi tidak menarik bagi para filosof. Siapakah manusia? Hanya dalam ajaran agama, siapakah manusia itu jelas. Dalam agama Yahudi misalnya, sangat begitu jelas bahwa manusia itu dicipta oleh Tuhan. Manusia itu dicipta dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan napas melalui hidungnya dan jadilah manusia yang hidup. Pengenalan kepada Allah begitu sentral di dalam ajaran agama Yahudi. Di dalam kitab agama Yahudi disebutkan, "Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu." Jadi begitu sentral tentang pengenalan Allah di dalam tradisi agama Yahudi. Pengenalan kepada Allah kemudian diadopsi oleh pengikut agama Kristen maupun agama Islam di kemudian hari. Mengenal diri dimulai dari mana? Para filosof tidak memberikan pandangan yang jelas tentang siapakah manusia. Hanya di dalam agama ada penjelasan yang begitu jelas tentang siapakah manusia. Ajaran agama memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang siapakah manusia. Dan itu hanya jelas ketika seseorang memulai mengenal Allah. Apa tujuan daripada hidup manusia? Untuk apa manusia itu hidup di dunia ini? Untuk apa dia eksis di dunia ini?